Apalagi Quran. Siapa yang bisa melaksanakan kegiatan ajaran agama itu, saudara-saudara, kecuali pasti menjadi munafik, baik dalam sholatnya, dalam puasanya, naik haji. Ya, yang penting Islam-Islaman, Islam gombal gambul, salam gombal gambul. Buat apa aku menyembah orang mati? Tidaklah. Buat apa aku menyembah orang mati gitu loh. Sedangkan dia saja tidak bisa menyelamatkan dirinya. Bagaimana dia menyelamatkan umatnya? Sedangkan dia tidak berkuasa dalam diri dia. Bagaimana dia berkuasa tentang ciptaan dia gitu loh. Kalau memang dia Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dideraskan rezekinya dan juga dimudahkan segala urusannya. Tidak lupa admin ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Nah teman-teman, kesempatan kali ini kita akan mereaction video dari Saifuddin Ibrahim, sang pendeta gadungan, sang murtadin yang selalu berusaha untuk menjatuhkan dan menjelek-jelekkan agama Islam. Nah, tetapi kita bikin sebagai lawak-lawak saja. Apa yang dikatakan oleh pendeta Saifuddin Ibrahim hanyalah tuduhan, fitnah, asumsi, hujatan, dan lain sebagainya. Kita jadikan ini sebagai sebuah hiburan. Dan nanti lawak-lawak dari Saifuddin Ibrahim akan kita tampol memakai statement dari seorang mu'alaf, yaitu mu'alaf yoga. Nah teman-teman, bagaimanakah lawak-lawak dari Saifuddin Ibrahim? Mari langsung saja kita simak videonya. Hati kami tertutup. Tidak, Allah telah melaknat mereka itu karena keingkaran mereka, tetapi sedikit sekali mereka beriman. Ayat 88. Sapi betina ayat 88. Siapa yang mengutuk orang Yahudi akan terkutuk. Bilangan 24 ayat 9. Ia menerap dan merebahkan diri sebagai singa jantan dan sebagai singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Diberkatilah orang yang memberkati engkau, dan terkutuklah orang-orang yang mengutuk engkau. Beda sekali Quran dengan Alkitab. Ini harus saya jelaskan dengan sungguh-sungguh, saudara-saudara. Yesus menebus kita dari kutukan segala yang mengutuk. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Galatia 3 ayat 13. Ini yang dibacakan oleh Zuma dengan menghina, melepehkan dan mengutuk Yesus yang mati di atas kayu salib, katanya. Orang Yahudi mengerjakan hukum Taurat terkutuk. Semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Apalagi Quran. Siapa yang bisa melaksanakan kegiatan ajaran agama itu, saudara-saudara, kecuali pasti menjadi munafik, baik dalam sholatnya, dalam puasanya, naik haji. Ya, yang penting Islam-Islaman, Islam gombal gambul, salam gombal gambul. Al-Quran adalah Injil lain yang menjadi kutukan bagi Muslim. Dengar baik-baik. Yoga nggak mau sembah Yesus lagi. Tidak. Buat apa aku menyembah orang mati? Tidaklah. Buat apa aku menyembah orang mati gitu loh. Sedangkan dia saja tidak bisa menyelamatkan dirinya. Bagaimana dia menyelamatkan umatnya? Pikir di situ. Iya kan? Sedangkan dia tidak berkuasa dalam diri dia. Bagaimana dia berkuasa tentang ciptaan dia gitu loh. Kalau memang dia Tuhan. Buat apa gitu? Kenapa kita harus menuhankan manusia?
sedangkan dia bukan manusia. Dia menebus dosa umatnya. Enak kali dia. Enak kali orang itu kan. Pikirkan dulu. Kau yang berbuat dosa, tapi Yesus yang menebus dosamu. Enak kali hidupmu. Mending kau mati, bunuh diri kau sekalian cepat. Mati kau bunuh diri, kau gantung dirimu. Ya kan mending kau mati gitu loh. Kenapa kau bilang kau mati? Ya dosamu sudah diampuni. Buat apa lagi kau hidup? Ya teman-teman, dalam rangka si Saifuddin Ibrahim ini membela Yahudi, membela Israel, dia menunjukkan ayat-ayat yang katanya terkutuklah orang yang mengutuk Yahudi dan lain sebagainya. Tetapi Saifuddin Ibrahim ini tidak pernah atau belum pernah dia pergi ke Israel sana. Seandainya ketahuan Saifuddin Ibrahim beragama Kristen pergi ke Israel, pasti dia akan diludahi Yahudi. Dan ujung-ujungnya apa teman-teman? Ujung-ujungnya Saifuddin Ibrahim itu menghujat ataupun dalam tanda kutip itu menghina sesembahannya sendiri, yaitu Yesus, dengan menunjukkan ayat yang dimana di situ tertulis terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Nah teman-teman, sedikit kita kasih paham kepada si Saifuddin Ibrahim ya. Ada tertulis di dalam Matius 5 nomor 17 dan 18, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Nah, Yesus menyatakan dengan terang benderang bahwa dia datang sama sekali bukan untuk merubah apalagi meniadakan kandungan dan hakikat hukum Taurat, walau hanya satu titik sekalipun. Bahkan selama hidupnya, ia berusaha sekuat tenaga mengajarkan agar selamanya Bani Israel berpegang teguh pada hukum Taurat hingga datangnya hari kiamat. Tapi lihatlah teman-teman, orang-orang terkutuk seperti Saifuddin Ibrahim itu malah memplesetkan arti menggenapi yang ditegaskan oleh Yesus sebagai ajaran yang harus dipelihara kelangsungannya itu justru menjadi menyudahi hukum Taurat. Nah, dengan demikian umat yang kemudian mengaku kitab Taurat merupakan bagian dari kitab suci mereka ini sama sekali sudah tidak lagi menjalankan ritual ibadah kepada Tuhannya Yesus sesuai dengan tuntunan Yesus berdasarkan Taurat Musa dan Injil Yesus, melainkan hanya menggunakan kitab tersebut sebagai pembenaran untuk melakukan banyak pembangkangan dan rekayasa terhadap larangan Tuhan. Terkutuk lainnya adalah Paulus memaksakan doktrin bahwa Yesus adalah anak tunggal Tuhan, sehingga di kemudian hari kroninya sampai kebablasan nekat menuhankan Yesus. Dengan melawan semua ajaran Yesus, mereka melakukan konspirasi dengan Kaisar Konstantinus, sang penguasa Romawi pada era kegemilangan tipu daya manusia-manusia terkutuk ini untuk melantik Yesus menjadi Tuhan. Ya, utusan Tuhan mereka lantik menjadi Tuhan agar bisa dijadikan alasan untuk memaksakan doktrin baru bahwa sang utusan sudah menggantikan kedudukan Tuhan yang mengutusnya. Padahal jauh sebelum itu Paulus sendiri sudah mengatakan bahwa anak Tuhan ciptaannya ini adalah manusia terkutuk. Benar, Yesus adalah manusia terkutuk karena pernah digantung di kayu salib, seperti apa yang dikatakan oleh Saifuddin Ibrahim tadi. Bukan hanya itu, Yesus juga divonisnya sebagai manusia paling terkutuk yang pernah ada karena telah menjadi tumbal untuk menanggung kutuk Taurat terhadap seluruh umat manusia. Nah, begini dia menjelaskan dan dia menunjukkan ayatnya ya. Tadi Saifuddin Ibrahim menunjukkan ayat di dalam Galatia 3 nomor 13, Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ada tertulis di dalam Galatia 3 nomor 13. Nah teman-teman, bayangkan seorang anak yatim yang demikian lemah sehingga mudah saja dipaku oleh serdadu Romawi di atas tiang salib hingga mati, dipaksakan supaya kita percaya telah dengan sukarela memilih mati secara terkutuk guna menanggung dosa kutukan atas berjuta-juta umat manusia. Anak manusia ini dijadikan satu-satunya andalan untuk menanggung dosa jutaan manusia. Ini jelas adalah perbuatan yang dikutuk oleh Tuhannya semua nabi-nabi terdahulu, termasuk tentu saja oleh Tuhan yang disembah oleh Yesus, yaitu seperti yang tertulis di dalam Bible mereka di dalam Yeremia 17 nomor 5, beginilah firman Tuhan, terkutuklah
orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Yeremia 17 nomor 5. Demikian teman-teman, gagal total niat hati dari Saifuddin Ibrahim ingin menjatuhkan agama Islam. Justru di sini ketampol dalil ayat Bibelnya sendiri dan juga ketampol statement dari mu'alaf juga. Terima kasih teman-teman, mudah-mudahan terhibur dan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.